Pengen jadi ASN di tahun 2025? Sudah siap dengan prediksi formasi yang bakal dibuka? Jangan sampai ketinggalan. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang formasi CPNS apa saja yang akan dibuka di tahun 2025, termasuk formasi SMA, S1, dan S2. Pastikan kamu tonton sampai habis karena ada info menarik yang bisa bikin kamu lolos. Setiap tahun, ratusan ribu orang bersaing untuk mendapatkan posisi di CPNS. Tapi, banyak juga yang gagal karena mereka tidak tahu formasi apa yang dibuka pada tahun ini atau tahun akan datang, dan syarat apa saja yang harus disiapkan. Bayangin, kamu sudah belajar keras, udah siap tes, atau ternyata formasi yang kamu pengen ternyata tidak ada. Wah, sangat jauh sekali kan teman-teman. Pasti nyesek sekali sih teman-teman, sudah siapin, udah belajar dan segala macam. Nah, jangan sampai terjadi sama kamu. Nah, oleh karena itu kita akan ngebahas prediksi apa saja formasi CPNS 2025 yang akan ada. Yuk kita langsung saja. Berdasarkan informasi yang terbaru, diperkirakan CPNS 2025 akan membuka sekitar 300.000 sampai 400.000 formasi. Sangat banyak ya. Tetapi ini bisa jadi lebih karena banyak sekali kementerian-kementerian yang baru ataupun banyak sekali pecahan-pecahan kementerian yang baru dibuat oleh kabinet ini gitu. Nah, berikut adalah formasi yang akan kemungkinan besar dibuka. Nah, yang pertama kita akan ngebahas yaitu untuk CPNS lulusan SMK dan SMA. Yaitu pertama ada di BIN, yaitu di Asisten Penata Kelola Intelijen. Yang kedua, kamu bisa di Kemenkumham, penjaga pertahanan. Nah, yang ketiga, kamu bisa di Kejaksaan Agung, yaitu di pengelola penanganan perkara. Terus ada di BKKBN, yaitu petugas lapangan keluarga berencana. Dan ada juga di Kemen SDM, pengamat gunung api. Mungkin kamu menjadi penerus Mbah Marijen gitu, bisa ya di sini. Oke, lanjut. Terus ada di Kominfo. Ini mungkin mantap sekali bagi teman-teman yang multimedia, bagus nih. Anak-anak multimedia bisa di Peranata siaran dan asisten teknisi siaran. Terus ada Kemenluhutan, yaitu di teknisi akuakultur dan teknisi kesehatan ikan. Ikan juga bisa disehati, kesehatan ya, mantap. Oke, langsung saja ke formasi berikutnya di D3, S1 dan S2. Yaitu biasanya ada di tenaga kesehatan, ya seperti dokter, perawat, apoteker ataupun bidan. Ini bisa jadi ada ya, tetapi untuk saat ini kebanyakan di P3K, tapi semoga aja ada ya. Terus ada guru dan dosen di berbagai mata pelajaran. Nah, untuk guru biasanya itu masuknya ke P3K, tetapi bisa jadi di tahun ini buka untuk CPNS juga. Semoga kita berharap bisa ya. Dan untuk dosen biasanya itu masuk ke CPNS. Biasanya ya teman-teman, di tahun 2024 pun itu juga sama terjadi. Yaitu untuk dosen ada. Terus yaitu di Kemenku atau BPK dan Bappenas itu ada analisis keuangan dan auditor. Dan selanjutnya ada di Kementerian ESDM, yaitu ada inspektur tambang dan pengelola energi. Terus ada di Kemenkumham lagi, yaitu analis hukum dan penyuluh hukum. Dan yang terakhir ada perencana dan peneliti kebijakan, yaitu di Bappenas. Nah, semua formasi ini bersifat prediksi ya teman-teman ya. Bisa jadi ada, bisa jadi ada yang nambah lagi di beberapa kementerian, bisa jadi nggak ada. Nah, pastikan untuk teman-teman memantau web resminya, yaitu di SSC-nya tersendiri gitu. Kenapa sih orang-orang pengen banget jadi PNS? Apakah salah satunya menjadi idaman seorang mertua? Bisa jadi. Apakah karena tunjangannya? Bisa jadi. Karena emang itu adalah core inti untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil ya, karena tidak bisa di PHK. Kalau di PHK mungkin saja kalau kinerjanya jelek ya. Tapi kita akan ngebahas, yang paling penting adalah ngebahas gajinya berapa sih teman-teman. Nah, ini adalah benefitnya di video kali ini. Di terakhir ini yaitu ada benefit berapa sih untuk golongan gaji untuk seorang ASN. Oke, untuk SMA mungkin ini ada beberapa golongan, yaitu ada di golongan 2A, yaitu di angka 2.184
sampai 3 jutaan. Wow, mantap juga. Di golongan 2B itu di 2.300.000 sampai 3,7 juta. Di golongan 2C itu ada 2,4 sampai 4,1. Di golongan 2D itu di 2,5 sampai 4,1 juga. Nah, untuk lulusan S1 atau D4 itu golongan 3A. Nah, gaji ini bisa mencapai 2.700.000 sampai 4.700.000. 5 jutaan lah ya, lumayan. Oke, dan belum termasuk tunjangan kinerja, tunjangan yang lainnya, dan fasilitas yang lainnya. Ini sangat menggiurkan sekali. Kamu dibayar oleh negara dengan cuma-cuma, enggak sih ya? Jangan cuma-cuma. Tapi kamu harus mengabdi sama negara dan tidak boleh melakukan kesalahan, apalagi korupsi. Oke, jadi kamu tahu kan kenapa CPNS ini digemari oleh orang-orang, ataupun saya juga menggemari sih sebenarnya, tetapi sangat flat sekali sebenarnya. Oke, tadi sudah ngasih tahu tentang formasi dan benefitnya apa saja dari gaji dan yang lain-lain. Nah, jangan sampai kamu telat start. Nah, oleh karena itu kita punya aplikasi namanya Jadi ASN. Kamu bisa download di App Store, Play Store, atau enggak kunjungi www.jadiasn.id atau enggak di app.jadiasn.id. Di sana banyak banget latihan-latihan soal dan simulasi yang bertebaran, ataupun simulasi yang sama dengan tesnya langsung. Langsung download sekarang juga. Dari semuanya, jangan sampai kesempatan ini terlewatkan. Seleksi CPNS itu bukan cuman sebagai keberuntungan, tapi persiapan yang matang. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video yang menarik di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.